Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Lisa dengan nomor pokok mahasiswa 1822210009. Saya dari Universitas Multidata Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance, studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk mengatur tata cara perpajakan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang ini berisi tentang tata cara sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment, yaitu setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Salah satu sektor usaha yang memberikan sumbangsi terbesar dalam perekonomian nasional yaitu di sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi primadona di Indonesia, karena sektor tersebut khususnya pada sektor pertambangan batu bara mampu menopang pertumbuhan ekonomi negara saat terjadi krisis ekonomi global di tahun 2008. Praktik tax avoidance hampir terjadi di seluruh sektor usaha. Fenomena yang terjadi pada perusahaan Bumi Resort, Kaltim Coal, dan Arutmin ialah 3 perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara yang pernah terindikasi melakukan praktik tax avoidance dengan angka yang sangat fantastis. Bahkan, berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelli, penyidik dari IMF tahun 2016 yang disurvei, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy dan Research dan International Center for Taxation and Development, muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar Amerika Serikat. Pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang berada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Bahkan, laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, yaitu PT Adaro Energi Tbk, melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta atau setara dengan 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Harnadianto Ahmad dan Agus pada tahun 2019 dengan hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak karena setiap manajemen perusahaan ingin dinilai baik kinerjanya oleh pemegang saham sehingga perusahaan kecil atau besar akan melakukan penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum dan Ashik pada tahun 2017. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan dalam memperoleh laba. Sebaliknya, semakin tinggi rasio cash effective tax rate, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance. Menurut
Artinasari dan Mildawati pada tahun 2018. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besar atau kecilnya profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan hasil penelitian dari Jan Ross dan Efrienti pada tahun 2018, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga hasil masih perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Dari latar belakang yang telah dibahas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yang pertama. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? Selanjutnya, di dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Selanjutnya, di dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan dan reformasi regulasi apabila diperlukan. Dan yang kedua, itu bagi penulis, yaitu sebagai bahan masukan dalam menambah ilmu, pengetahuan dan penghargaan, wawasan di bidang akuntansi keuangan dan pajak khususnya tentang profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Selanjutnya, saya akan membahas tentang landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teori agensi. Teori agensi yang di dalamnya mempunyai suatu hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen, yaitu sebagai pelaku utama. Pemilik bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada agen untuk melakukan sesuatu atas nama pemilik. Sedangkan agen bertindak sebagai pihak yang diberikan perintah oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Hubungan antara teori agensi dengan penelitian peneliti yaitu di mana langkah skala ukuran perusahaan ditentukan oleh langkah manajemen atau agen untuk mengelola laba perusahaan sebaik mungkin, di mana manajemen sebagai penggerak bisnis harus selalu mengusahakan agar profit dari perusahaan bagus di laporan keuangan, dan manajemen juga memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktoral Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya, tax avoidance. Tax avoidance merupakan upaya memperkecil beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas dalam
memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka kewajibannya pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak dengan lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Yang terakhir, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai log total aktiva. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus transparan, terpercaya, dan terbebas dari manajemen laba. Karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama untuk informasi yang berkaitan dengan minimalisasi laba dan meminimalkan pendapatan kena pajak sehingga pembayaran pajak menjadi minim. Selanjutnya, di dalam penelitian ini terdapat kerangka pemikiran, yaitu yang pertama, apakah profitabilitas dapat berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap tax avoidance? Dan yang ketiga adalah, apakah profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap tax avoidance? Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengumpulkan dan pengelolaan data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, metode studi pustaka, pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka, mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua, metode observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka ini memuat faktor-faktor yang telah diobservasi menurut kategorinya. Dan yang ketiga, menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen, bisa saja berbentuk tulisan, gambar, maupun karya yang bersifat monumental dari seseorang yang melihat, menggunakan, mempelajari data-data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan Saham OK, yaitu berupa laporan tahunan selama periode 2016-2019 yang terpilih sebagai sampel penelitian. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dengan jumlah perusahaan sebanyak 43 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability purpose sampling, merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pemilihan non-random, atau dapat dikatakan bahwa tidak semua populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolonialitas. Uji ini berfungsi dalam proses pengambilan keputusan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah di dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Heteroskedasitas.
bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu yang pertama uji koefisien determinan. Koefisien determinan merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam penelitian untuk menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya, uji F atau uji signifikansi simultan. Uji F menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya, uji T atau uji signifikansi parsial. Uji T bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisa data kuantitatif, sehingga membentuk gambaran atau mendeskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai dari minimum dari masing-masing variabel. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih dan selamat siang.